Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Selamat pagi sahabat YouTube. Kembali lagi kita bertemu dengan Indra Tanam. Saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk menanam talas keladi. Bunganya seperti ini. Mungkin teman-teman melihat bunganya seperti ini kalau dia sudah jadi. Ini sekarang umur kurang lebih 4 bulan. Ini kita media tanamnya seperti tanahnya saya campur dengan skam yang hitam, yang sudah dihitamkan sama tanah. Kenapa dia harus pakai sekam? Karena sekam ini adalah pada saat kita menyiram, airnya tidak langsung jatuh ke bolongan pot atau media-media yang lain kita pakai. Sekam padi ini fungsinya pada saat kita menyiram, airnya itu tertinggal di sekamnya. Dan sekam ini menahan air sehingga air yang kita siram tadi dia tidak langsung turun dari lubang pot, tapi dia tinggal di sekam itu. Dan pada saat airnya tinggal di dalam sekam itu, dia lama kering tanahnya, teman-teman. Boleh kita lihat ini sudah saya siram 3 hari, tapi kalau kita lihat tanahnya masih lembab dan basah. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau tanaman talas keladi ini juga terlalu banyak air, dia tidak suka. Artinya dia tidak mau tergenang air di dalam tanahnya. Kalau kita pakai penampung airnya, usahakan selalu penampung airnya itu kering airnya. Contoh seperti ini sahabat. Ini selama 6 bulan saya gunakan penampung ini. Ini saya usahakan selalu di dalam penampung air ini kering airnya. Tapi ini kalau bisa agak lembab, karena kalau kita tinggal di daerah Jakarta cuacanya kan panas, jadi perlu dia kelembapan tanah. Tapi tanahnya aja yang lembab. Di sini harus kering air. Tapi setelah kita lihat, kalau seandainya tanahnya sudah kering, kita harus siram lagi. Nanti pada saat kita menyiram, turun ke wadah penampung air. Begitu dia banyak menggenangi ini, kita harus buang, teman-teman, karena supaya jangan dia air yang di wadah ini naik ke atas lagi. Kalau seandainya kita tidak buang, dia naik ke atas,
dia akan menghancurkan akar-akar talas ini, sehingga nanti yang kita lihat setelah dia menghancurkan akar-akarnya, daunnya akan layu teman-teman. Daun talas keladi ini akan layu dan dia pasti warnanya tidak menarik, dia seperti layu kelihatan. Nah, itu gunanya kita harus mempersiapkan pot dan mencukupkan kandungan air di dalam tanahnya. Demikian untuk pemakaian pot dan cukup air di dalam tanahnya. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua juga. Dan sekarang saya mau mengajak kita menanam talas keladi. Mari kita lakukan menanam talas keladi pada pagi hari ini. Oke, sahabat YouTube, sekarang kita sudah saatnya memindahkan anakan talas keladi ke pot yang lain. Kalau kita tidak pindahkan anakan ini, dia tidak berkembang, teman-teman. Makanya kalau kita lihat di pot ini ada 4 anakan ya, satu yang agak besar, sedang, kecil, dan ada tunas. Nah, boleh kita lihat ada tunas. Nah, yang paling besar ini kita harus pindahkan ke pot yang baru, dan kita sudah menyiapkan tanah ya. Ini media tanah, saya sudah campur ini dengan tanah dan sekam padi. Nah, sekam padi supaya pada saat tanah ini sudah di dalam pot, dia tidak padat tanahnya gitu. Itu fungsinya sekam padi. Dia bukan hanya menahan air, tetapi juga supaya ada oksigen di dalam tanah atau angin lah ya. Nah, dan dia pun setiap saat gembur tanahnya. Nah, tidak padat. Oke, kita mulai pengambilan anakan talas keladi. Nah, saudara, teman-teman, kalau teman-teman mau menanam talas keladi atau memindahkan dari induk ke pot seperti ini, teman-teman. Jadi dia ada batang, dia ada umbi, dan umbi yang paling bawah ini tidak boleh putus, teman-teman. Nah, kalau dia putus, otomatis akar akan hilang. Dia tidak tumbuh kalau kita pindahkan. Tapi kalau dia ada umbi, paling nggak ada akar, pada saat kita memindahkan pasti akan tumbuh. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Yang sering saya lakukan, kita isi dulu tanahnya 1/4 dari bawah. Nah, gampang aja sih teman-teman cara memindahkannya. Nah, kita tahan seperti ini, kita masukkan tanahnya. Nah, pertama dulu kita harus tekan, teman-teman. Nah, biar dia akar atau umbinya tadi dia menempel pada tanah. Pada saat sudah menempel dengan tanah, tinggal masukkan
tanah kita tambahin sampai penuh. Ya, nggak apa-apa, kita agak tekan-tekan aja supaya dia agak padat sedikit tanahnya. Ya, setelah kita sudah padatkan tanahnya, ini sudah saya siapkan penampung air untuk pada saat kita nyiram airnya tidak sia-sia. Nah, hanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau lakukan pemindahan atau penanaman talas keladi seperti ini, seandainya teman-teman kalau mempunyai talas keladi di rumah ya, atau anakan, yang penting ada umbinya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau putuskan pun ini daun, tidak masalah, yang penting ada umbinya, itu yang penting. Nah, sekarang kita proses penyiraman. Udah saya siapkan air untuk menyiram. Kalau kita pakai wadah penampung teman-teman, nggak apa-apa, sebanyak mungkin pun kita siram nggak apa-apa, karena airnya akan turun ke bawah. Nah, lihat teman-teman ya, kita belajar bersama. Ya, kita siram lagi, nggak apa-apa, sebanyak mungkin pun air nggak apa-apa. Nah, teman-teman, mudahkan untuk memindahkannya atau menanamnya. Nah, ini nggak apa-apa, kita petik aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak rapi ya nggak apa-apa, dipetik aja, karena secepatnya akan tumbuh daun baru lagi teman-teman. Yang penting harus ada satu aja. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, setelah kita udah siram dengan air, airnya tuh pasti akan turun ke bawah. Nah, talas keladi kalau seandainya dia masih awal kita pindahkan, nggak apa-apa, dia bergenang air nggak apa-apa. Tetapi setelah udah seminggu, tidak boleh seperti ini airnya teman-teman. Karena kenapa saya bilang kalau dia udah seminggu, akar kan sudah tumbuh. Akar sudah tumbuh, otomatis ada akar baru. Kalau dia kebanyakan air, akar itu akan busuk kembali teman-teman, busuk kembali, sehingga talas keladi yang kita tanam ini akan mati lagi, mati layu. Dan tinggal akar, dan tinggal umbinya doang. Tetapi bukan berarti tinggal umbi tidak bisa lagi kita pakai, karena umbi itu yang paling penting. Walaupun dia sudah mati, daunnya tidak ada, kalau kita misalnya kita benerin lagi bisa, dengan catatan ya kita harus buang air, kita ambil lagi atau kita benerin lagi tanah dan wadahnya. Ambil, kita masukkan lagi ke dalam, bisa tumbuh lagi dia. Cuman kita harus cukupkan air, dengan catatan air yang di wadahnya ini tidak boleh tergenang seperti ini, supaya airnya tidak naik. Karena kalau misalnya dia tinggal
umbinya aja kalau tergenang airnya sama umbinya itu busuk teman-teman kalau dia tergenang air. Karena bukan hanya di bawah aja dia tergenang air, tetapi ke atas dia tergenang air. Nah, sehingga kena umbi itu akhirnya busuk. Dan memang kalau udah busuk benar-benar tidak bisa dipakai lagi umbinya, tidak bisa mengeluarkan tunas lagi. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kalau mau menanam talas keladi atau memindahkan, ya seperti yang ini yang biasanya saya lakukan. Kalau teman-teman mau coba, ya silahkan dicoba di rumah, karena walaupun saya cowok ya, saya memang pencinta tanam-tanaman teman-teman. Hasilnya seperti inilah teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, nih cantik kan? Ini dulunya teman-teman, ini hanya satu pohon ya, besarnya seperti ini, satu aja dikasih. Ada dulu ibu-ibu ya yang ngasih suruh merawat, ya saya rawat hanya satu. Kalau boleh teman-teman, sekarang sudah banyak. Setahun yang lalu dikasih satu, sekarang ini sudah banyak talas keladinya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau membisnis bunga talas keladi, silahkan. Sebenarnya gampang aja merawatnya. Kalau teman-teman ngikutin channel ini Indra Tanam, ya pasti teman-teman tahu cara menanam dan merawatnya. Karena begini, lebih susah sebenarnya merawat daripada menanam teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Saya tinggal di daerah sini, di daerah Jakarta ini ya. Kalau menanam bunga itu ya kita harus tahu mana bunga yang tahan panas, mana yang tidak. Kalau seandainya dia bunga yang tahan panas, ya. Nah teman-teman, hasil akhirnya ini teman-teman, tinggal ditaruh ke tempat yang aman, tidak terjangkau oleh kucing atau tikus. Kadang-kadang kucing atau tikus ini kadang-kadang suka iseng teman-teman, bisa dia buang air di sini, buang air besar sembarangan, bisa juga kadang-kadang. Makanya kita harus membuat rak-rak seperti ini teman. Nah, kalau teman-teman lihat, harus membuat rak bunga seperti ini supaya kucing atau tikus itu tidak dapat menjangkau. Nah, hasil akhirnya teman-teman nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pot, saya ambil. Nah, ini yang pot pertama, ini yang pot kedua. Nah, warnanya cantik ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menggemari bunga talas keladi, ya boleh mencoba di rumah atau membeli bibitnya di online dulu. Di online sebenarnya murah bibitnya teman-teman. Ada 14.000, ada yang 25.000 satu, tapi dia masih kecil, bukan seperti ini teman-teman. Dia kecil aja, dan pohonnya pun mungkin seperempat dari batang ini nih kalau kita beli. Tapi kalau teman-teman udah mempunyai talas keladi besarnya seperti ini mahal teman-teman. Mungkin bisa teman-teman jual 60.000 atau 80.000 satu pot. Karena membuat besarnya seperti ini benar-benar susah teman-teman.
Tapi kalau kita sudah tahu cara pembuatannya teman-teman, gampang. Nah, ada pepatah mengatakan tidak bisa karena tidak biasa. Kalau kita sudah biasa teman-teman, pasti kita gampang untuk menanam atau merawat bunga talas keladi. Ya, demikian teman-teman pada pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat melakukannya di rumah. Semangat terus. Salam dari Indra Tanam. Terima kasih teman-teman. Dadah.